Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ini adalah video pembelajaran mata pelajaran pendidikan kemuhammadiyan sekolah dasar. Silahkan anak-anak tonton video ini sampai akhir, karena nanti di akhir video akan ada tugas dari pembelajaran kali ini, sehingga anak-anak semua harus menonton video ini sampai akhir. Untuk absensinya, silakan anak-anak menuliskan nama kalian di kolom komentar video ini, biar Pak Guru tahu bahwa kalian sudah menonton video ini sampai akhir. Karena ketika kalian sudah menonton video sampai akhir, maka pembelajaran kemuhammadian ini akan tuntas. Terima kasih, silakan melanjutkan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada kesempatan kali ini, Pak Guru mau menyampaikan tentang materi kemuhammadian. Nah, di semester pertama kelas 3 ini, anak-anak akan belajar mengenai apa itu Muhammadiyah. Jadi kita akan mengenal apa itu Muhammadiyah. Sekarang kalian itu sudah sekolah di SD Muhammadiyah. Nah, apa kalian tidak penasaran apa itu Muhammadiyah? Sedangkan kalian sedang belajar di SD Muhammadiyah. Oke, kita akan belajar mengenai Muhammadiyah. Apa sih yang kalian ketahui tentang Muhammadiyah? Ada yang tahu? Nah, kita akan belajar mengenai itu. Apakah Muhammadiyah itu sekolah? Ataukah toko? Ataukah rumah sakit? Tidak. Nih, pengertian Muhammadiyah. Muhammadiyah adalah organisasi Islam yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan yang berpedoman pada Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi Muhammadiyah itu adalah organisasi Islam. Organisasi Islam itu apa? Organisasi itu artinya perkumpulan. Jadi semua orang berkumpul dalam sebuah wadah yang disebut dengan organisasi Muhammadiyah. Lah, kenapa namanya Kak Muhammadiyah, Pak Guru? Muhammadiyah itu berasal dari dua kata, Muhammad dan Iyah. Muhammad itu artinya Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, dan Iyah itu artinya pengikut. Jadi yang dinamakan Muhammadiyah adalah organisasi yang mengikuti Nabi Muhammad SAW. Siapa yang mendirikan? Yang mendirikan adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Pedomannya apa? Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Lanjutnya, nah, ini adalah lambang Muhammadiyah. Lambang Muhammadiyah itu berbentuk seperti matahari. Nah, backgroundnya ini warnanya hijau, kemudian lambangnya ini putih. Ini aslinya bukan biru tapi hijau, ya. Hijau, backgroundnya ini hijau seperti ini, kemudian lambangnya putih. Yang benar seperti ini, bukan biru ya, seperti yang kalian lihat di tempat-tempat yang lain. Yang benar adalah hijau. Kemudian siapa pendirinya ini? Pendirinya adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nah, ini gambar lukisannya seperti ini. Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ini pendiri Muhammadiyah sekaligus ketua umum Muhammadiyah yang pertama. Namanya Kiai Haji Ahmad Dahlan. Dulu nama kecilnya adalah Muhammad Darwish. Ketika sudah berhaji ke Makkah, kemudian pulang, nah di Makkah ini namanya dirubah oleh gurunya. Yang awalnya Muhammad Darwish, kemudian diganti sebagai Ahmad Dahlan. Gitu. Kemudian Muhammadiyah itu didirikan pada tanggal 18 November. Jadi sudah berapa abad itu? Sudah 1 abad lebih. November 1912 Masehi. Jadi sudah hampir 110 tahun. Bahkan hampir 111 tahun. Atau bertepatan dengan 8 Zulhijjah 1330 Hijriah. Ketua umum pertamanya adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan sendiri sebagai pendiri sekaligus ketua umum yang pertama. Nah, luar biasa bukan? Nah,
Tuh. Nah, ini dulu lukisan ini, foto ini diambil ketika zaman Kiai Haji Ahmad Dahlan sudah lama dulu. Ketika awal-awal berdirinya. Yang mengambil siapa fotonya? Orang-orang Belanda. Nah, pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nah, kenapa sih Kiai Haji Ahmad Dahlan itu mendirikan Muhammadiyah? Nah, ini terinspirasi dari Quran surat Ali Imran ayat ke-104. 104. Ingat Quran surat Ali Imran ayat 104. Apa pemikirannya Kiai Haji Ahmad Dahlan? Karena terinspirasi dari ayat ini, beliau membentuk organisasi Muhammadiyah dalam mendakwahkan agama Islam. Nah, ini mengapa sih Muhammadiyah ini didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan? Nih, ada alasannya. Ini dari sisi internal, dari dalam dirinya, dari dalam ya, faktor berdirinya Muhammadiyah dari dalam. Ini pertama, zaman dahulu banyak sekali praktek kesyirikan. Ada banyak orang yang menyembah berhala, menyembah patung, menyembah kuburan, menyembah pohon-pohon yang besar di masyarakat itu banyak sekali. Yang kedua, dahulu kala pendidikan di Indonesia itu sangat terbelakang, sangat kurang maju, sehingga Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah ini nantinya akan mendirikan sekolah yang modern seperti SD Muhammadiyah Limpong ini. Sekolah ini kan modern, ada pendidikan agama Islamnya, ada pendidikan dari dinasnya yang seperti matematika, kemudian tema-tematik dan lain sebagainya. Nah, itu pendidikan modern. Kemudian dari faktor sisi eksternalnya atau dari luarnya, dahulu kala kenapa sih Indonesia itu tidak maju? Banyak yang orang miskin, kemudian pendidikannya kurang maju, terbelakang. Nah, karena ada penjajahan. Indonesia pernah dijajah oleh negara apa aja? Belanda pernah, kemudian Portugis juga, Spanyol, Jepang, Inggris. Nah, banyak kan penjajah-penjajah yang menjajah Indonesia. Kenapa? Karena orang Indonesia, negara Indonesia ini kaya raya, tetapi orangnya belum bisa menggunakannya dengan maksimal. Kemudian banyaknya kristenisasi. Loh, Pak Ustadz, kristenisasi itu apa? Kristenisasi itu adalah upaya dari orang-orang Kristen untuk mengkristenkan orang-orang di luar agama Kristen, sehingga disebut kristenisasi. Banyak sekali orang-orang yang tidak beragama, kemudian mereka diiming-imingi dengan makanan, dengan uang, sehingga mereka ikut menjadi masuk ke agama Kristen. Namanya kristenisasi. Kemudian yang ketiga, adanya pengaruh gerakan Islam modern. Pengaruh gerakan Islam modern. Dahulu kala ketika Kiai Haji Ahmad Dahlan haji ke Makkah, beliau itu berkenalan dengan tokoh-tokoh pergerakan Islam modern di luar negeri. Ada namanya nanti Jamaluddin Al-Afghani, ada Muhammad Abduh, ada Muhammad Rasid Ridha dan lain sebagainya. Sehingga ketika Kiai Haji Ahmad Dahlan datang ke Indonesia, kembali ke Yogyakarta, di tempatnya, beliau mendirikan organisasi Muhammadiyah yang nantinya akan mengembangkan pendidikan Islam modern. Tuh. Kemudian, nah ini ayatnya tadi, ayat surat Ali Imran ayat 104. Di mana Kiai Haji Ahmad Dahlan terinspirasi dari ayat ini dalam mendirikan organisasi Muhammadiyah. Bunyinya apa? Yuk kita baca bareng-bareng. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nah, ini disebutkan di sini ada amar ma'ruf nahi mungkar, wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Amar ma'ruf nahi mungkar itu apa? Amar ma'ruf itu artinya memerintahkan kepada kebaikan. Sedangkan nahi mungkar artinya mencegah dari sesuatu yang jelek, sesuatu yang mungkar, sesuatu yang tidak berguna. Nah, ini Kiai Ahmad Dahlan ini terinspirasi dari ayat ini, surat Ali Imran ayat 104. Nah, tugas kalian hari ini adalah silahkan kalian menghafalkan ayat ini. Satu ayat saja. Surat apa? Surat Ali Imran ayat 104. Ya. Nanti pada kesempatan pertemuan pelajaran kemuhammadian berikutnya, silakan disetorkan surat Ali Imran ayat 104. Nah, begitu ya. Silakan setelah ini kalian segera menghafalkan surat Ali Imran ayat 104 ini. Terima kasih. Demikian pembelajaran mata pelajaran kemuhammadian hari ini. Semoga bisa dimengerti dan bisa bermanfaat. Dari Pak Guru, undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.